Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali mengaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan kesempatan untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan uswatun hasanah bagi kita semua. Pada subuh hari ini kita lanjutkan pengajian kita. Kalau dulu di awal riba, ya, barang atau harta haram, yang ketiga adalah riba. Riba ada terbagi dua, ada namanya riba dain, ada namanya riba ba'i. Riba dain itu adalah riba yang terkait dengan utang piutang, ya, utang piutang. Kemudian riba ba'i adalah riba dalam tukar menukar atau jual beli. Jadi yang berbeda, agak perbedaannya ada pada akadnya. Kalau riba dain itu adalah akad utang piutang, makanya dulu sempat dibahas tentang yang terakhir itu masalah arisan, karena itu terkait dengan utang piutang. Akadnya akad utang piutang yang bisa memungkinkan adanya namanya riba dalam utang piutang. Kemudian riba yang kedua adalah riba ba'i. Riba ba'i, jadi riba ba'i adalah riba yang objeknya dalam jual beli atau tukar menukar. Riba ba'i ini terbagi dua. Yang pertama adalah riba fadl, menukar salah satu dari 6 jenis harta riba. Ada 6 harta riba, ya, bahaya. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ubadah bin Samit, kalau bicara masalah riba dain selalu hadisnya Ubadah bin Samit. Nah, cerita tahu makadain Nabi ta adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri wasy-sya'iru bis-syairi wat tamaru bit-tamari wal milhu bil-milhi. Itu 6 saya sebutkan dulu. Yang pertama adalah emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, kemudian syair ditukar dengan syair. Jadi syair itu adalah gandum juga makanan pokok. Kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam. Jadi 6 masyarakat muslimin. Al-zahabu ulawang, wal fiddatu perak, kemudian al-burru bil burri gandum ini yang ketiga. Kemudian wasyairu bisyawatamaru wasyairu bisyair, syair ditukar dengan syair. Syair ini termasuk gandum atau makanan pokoknya orang Arab. Kemudian at-tamaru bit-tamari, kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, garam, peje, ya, ini peje yang kemudian yang menjadi persoalannya kenapa sampai garam. Ternyata yang keenam-enamnya ini
enam ini dua adalah alat tukar menukar atau alat jual beli. Yang itu ulawang, si bawah perak, emas dan perak itu adalah sarana jual beli atau sarana untuk tukar menukar. Kemudian yang empat gandum, syair, kurma, kemudian garam adalah semuanya adalah makanan pokok dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kemudian masyarakat muslimin di negara kita ini lari kemana? Disamakan dengan apa itu? Gandum disamakan dengan beras atau makanan pokok lainnya. Ini enam disebut dengan harta riba yang perlu kita hati-hati di dalam menukarnya. Perlu kita hati-hati di dalam menukarnya. Jadi riba fadl, yang pertama tadi riba fadl adalah menukar salah satu dari enam jenis harta riba tadi, emas, perak, kurma, gandum, ya gandum atau syair itu gandum yang jenisnya murah, dan garam. Enam ini ditukar dengan yang sejenis dengan ukuran berbeda. Umpamanya emas ditukar dengan emas tapi ukurannya berbeda. Ya sama umpamanya masyarakat muslimin, kurma ya 1 kilogram kurma ditukar yang beda, yang sama tapi beda ukurannya. 1 kurma ajwa ditukar dengan kurma sukari. Di negara kita oko kampot taye yang menjadi makanan pokok berpuluh si bawa agar tanya berpuluh ditukar itu dijadikan tukar dengan nilai yang berbeda. Masuli berpuluh masyarakat muslimin umpamanya 2 berpuluh ditukar dengan beras biasa, kata biasa nasetawe beragro mencelai. Ditukar dengan beras dengan ukuran yang berbeda. Bagaimana caranya supaya tidak riba? Jual dulu beras biasanya, baru beli beras puluhnya. Ya, beras biasa umpamanya 2 liter ditukar dengan 1 liter beras puluh, itu riba. Karena barang yang sejenis, ukuran yang berbeda. Itu namanya riba fadl. Kemudian riba yang kedua namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah menukar salah satu dari harta riba dengan harta riba lainnya yang sejenis atau berlainan jenis akan tetapi ilatnya sama. Contohnya emas dan perak ilatnya akan alat tukar. Umpamanya uang Indonesia dengan uang rial, pakutanan biasa aja. Ya, ditukar itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak tunai. Ya, dena cash, menukar uang dengan cara dengan cara tidak tunai. Sama-sama uang dengan cara tidak tunai. Makanya pernah diambil contoh, maka daya rong kapak balu milik yang kapangalina harganya 30.000. Sementara duitnya pangelie 100.000, lawai ko bali balutna ya tetangganya di sebelah lawai tukar. Lawai na tukar duitna na taroi duitna mak tukar uang. Kemudian yang diambil na kedai duitku arwami pulona. Tukar kemudian nalai 80.000 na taroi duitna. Taruh duitnya 100.000. Ini tukar, maka ini masyarakat muslimin termasuk riba. Nasabah tukar menukar. Bagaimana supaya tidak terjadi yang namanya riba? Jangan tukar. Persoalan akad nih. Bagaimana supaya tidak riba? Jangan akadnya tukar, tapi akad pinjam. Maka pinrengi kak duit tajolo arwai polona. Ya, saya pinjam dulu 80, saya utaroi duitku 100.000 sebagai jaminan. Ya, lero 10.000 palisui. Kita punya uang nanti, punya uang 80.000 karena panggalita. Launi iwaja arwai 10.000, ya le duit tak 100.000.
hanya persoalan akad. Tadi yang pertama riba karena maka dia selengah kak duitku, ya maka dia digaga ruami pulona, sehingga masyarakat muslimin ini tidak tunai namanya, tidak tunai. Supaya karena yang namanya jual beli ingat tadi itu 6 barang riba harus tunai, ya harus tunai, maka terjadi riba kalau tidak tunai. Dena kes, dena lemah. Oleh karena itu supaya tidak terjadi riba, iselai akadnya menjadi akad simpan pinjam. Pinrengi ka duit moro pulona, matuk utaro duit ko siratu esebu menjadi jaminan. Jadi itu namanya riba nasi'ah. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat menukar harta riba dengan harta riba yang sejenis, harta riba dengan harta riba yang sejenis seperti emas ditukar dengan emas dan kurma ditukar dengan kurma, beras ditukar dengan beras, untuk sahnya supaya dena riba, supaya dena riba jual beli tidak riba yang namanya tukar menukar, maka dibutuhkan dua syarat. Yang pertama adalah ukuran keduanya harus sama berat. Jika satuan barangnya berdasarkan timbangan, atau volume jika satuan barangnya berupa liter harus sama. Jadi kalau masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau barang yang sejenis beras dengan beras walaupun mungkin berbeda jenis berasnya, maka harus sama timbangannya. Kalau emas dengan emas harus sama dengan nilainya. Rupiah dengan rupiah harus sama nilainya, Syarat yang pertama, kalau sama jenisnya maka harus sama nilainya atau sama timbangannya, sama volumenya. Kalau liter harus sama. Kalau barang yang sejenis, syarat yang pertama harus sama nilainya, sama ukurannya, sama timbangannya, sama volumenya atau isinya. Kalau barang sejenis. Kemudian masyarakat muslimin, yang kedua syaratnya adalah harus tunai. Serah terima kedua barang harus tunai di majelis akad. Tidak boleh makada alai makokoe wa alani makokoe ulawaku baja pi walekoe ko ulawamu. Itu tidak boleh. Tidak ada yang 6 barang tadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan tukar menukarnya harus tunai. Jika syarat yang pertama tidak terpenuhi, kalau dena terpenuhi syarat pertama, dena sama pada padai timbangannya, pada padai jenisnya, tapi tidak sama timbangannya, maka itu termasuk dalam riba fadl. Kalau yang kedua tidak tunai, syarat yang kedua yaitu tidak tunai, maka disebut riba nasi'ah. Narikuna kenai dua-duanya, detona tunai, detona pada timbangan, nak ya riasang riba fadl si bawa riba fadl nasi'ah. Dua kena nama masyarakat muslimin. Menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis tapi satu illat, seperti menukar emas dengan perak, kurma ditukar dengan gandum. Untuk sahnya akad ini dibutuhkan satu syarat, yaitu serah terima kedua barang harus tunai dan tidak disyaratkan ukurannya sama. Jadi kalau emas dengan perak, maka siddi misarakna, aga sarakna harus tunai, timbangan tidak harus sama. Menukar uang rupiah dengan uang real, syaratnya harus tunai, ukuran tidak mesti sama. Jadi money changer yang pernah dipertanyakan boleh, dengan catatan tunai. Dengan catatan harus tunai. Ya, jadi sama-sama uang yang berbeda ada nilainya. Magina berbeda nilainya karena uang rupiah dengan uang real berbeda. Berbeda nilai kursnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka yang memungkinkannya adalah harus tunai. Maka money changer harus tunai.
Kemudian dan tidak boleh contohnya menukar 10 kilogram gandum maka dah banyak pita rimai. Ya, tidak boleh bilang besok diterima dengan 5 kilogram kurma tunai. Dan disebutlah dengan akad ini dengan akad riba nasi'ah. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis dan tidak satu ilat, seperti menukar kurma dengan emas. Dalam akad ini tidak ada persyaratan harus sama ukurannya dan juga tidak disyaratkan tunai. Umpamanya menukar menukar beras dengan uang, kagak mama kada berarti dia nawak ding inreng berai. Ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mempersyaratkan harus tunai, tidak mempersyaratkan bahwa harus sejenis. Jadi boleh pinjam beras, kita beli beras nanti ditukar dengan uang. Nah, itu boleh masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh menukar 1 gram emas dengan 10 kilogram kurma tidak cash. Boleh menukar uang 700.000 dengan 1 karung gabah, ya tidak tunai, dengan cara uang diserahkan di majelis akad dan kurma diserahkan pada keesokan harinya. Itu boleh. Jadi di Moindra berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istarami yahudi ta'aman ila ajalin warahanahu dir'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dengan cara yang tidak tunai dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju besi beliau kepadanya. Jadi Nabi membeli makanan, ya ta'aman itu makanan, berarti makanan pokok yang dia beli tidak dengan tunai, dia pinjam tapi nataroi agar senang baju besinya sebagai jaminan. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita melihat secara umum bahwa uang itu adalah alat tukar yang umumnya di dunia ini berbeda-beda nilai kursnya. Walaupun ulama berbeda pendapat, maka kadang ulama tidak boleh disamakan ukurannya, harus sama ukurannya. Tapi ini insyaallah yang lebih sahih adalah bahwa untuk emas dan perak atau alat tukar lainnya, maka mutlak sebagai alat tukar sama dengan uang negara lain. Dengan konsekuensinya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, emas dan perak yang merupakan mata uang utama di bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat disamakan dengan mata uang sekarang sebagaimana hasil keputusan para ulama sedunia yang bergabung dalam Rabita Alam Islami. Jadi mata uang yang ada sekarang sebagai mata uang yang berbeda-beda satu negara, ya disamakan dengan mata uang utama zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu emas dan perak. Diputuskan bahwa berdasarkan bahwa asal uang adalah emas dan perak dan berdasarkan ilat berlakunya riba pada emas dan perak adalah mutlak, nilai tukar mutlak menurut pendapat ulama yang terkuat. Jadi disamakan dengan emas. Konsekuensinya masyarakat muslimin, maka berdasarkan keputusan ini tidak boleh menukar satu mata uang dengan mata uang negara yang lain atau dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai. Karena sama ilatnya emas, mata uang itu sama dengan mata uang zaman Rasulullah, maka tidak boleh tukar menukar tapi harus cash karena sama-sama ilatnya. Apa ilatnya? Adalah sama-sama alat tukar, ya sama-sama alat tukar. Jadi rupiah dengan dolar, rupiah dengan ringgit, rupiah dengan rial, ya berbeda masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu real
kita tukar dengan 3.500 kapang, 3.500 rupiah. Ini kan secara jumlah berbeda. Secara jumlah berbeda tapi nilai sama. Tapi syarat ini tidak riba kalau tunai. Ya mi koin rengi maka dapin rengi ka duit realmu banyak pi wajak atau bulan depan saya bayar. Ini yang tidak boleh masuk dalam jenis riba masyarakat muslimin. Kemudian yang kedua, jadi boleh tukar menukar uang, money changer boleh dengan catatan harus tunai. Kemudian tidak boleh menukar uang menjadi pecahan dalam satu mata uang dengan nominal yang berbeda sekalipun dilakukan tunai. Misalnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lembar nominal di dalam buku disebutkan 10 rial Saudi, ya 10 rial ditukar dengan 11 lembar nominal 1 rial. Jadi maksudnya kalau duit Indonesia tidak boleh ditukar walaupun tunai 100.000 rupiah ditukar dengan uang 10.000 11 lembar. Ini tidak boleh walaupun tunai. Jadi tidak boleh 10.000 rupiah 11 lembar ditukar dengan 100 rupiah 1 lembar walaupun tunai. Kemudian ketiga, wajib mengeluarkan zakat uang kartal bila nominalnya senilai salah satu nisab zakat. Jadi karena nilai uang yang ada sekarang, uang kartal, uang yang beredar itu dinilai dengan emas dan perak, maka wajib keluar zakatnya sama dengan emas atau perak. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum ya kita belum bahas zakat belum terbahas di sini secara khusus. Belum. Ya, kalau umpamanya kita punya uang 80 gram emas, ya karena makokoi 80 gram emas dianggap nisab, cukup nisab nadapi si pas sekarang ipun naiwi yaro dengan nilai kita punya uang sama dengan nilainya 80 gram emas. Umpamanya 1 gram emas harganya 1 juta, kemudian kita punya uang 80 juta, maka harus keluar zakatnya apabila menemui syarat lain. Agak syarat lainnya adalah cukup haul. Nasabah irsak masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 syarat utamanya. Syarat utamanya adalah 1, cukup nisab nadapi ukuran nasib sekarang. Yang kedua, cukup haul. Uang itu atau emas itu haulnya 1 tahun, 1 kali 1 tahun. 1 kali 1 tahun. Sementara kalau pertanian nisabnya itu adalah setiap sesudah panen. Jadi ada nisab namanya, ada nisab. Perdagangan sama dengan nisab harta 1 kali 1 tahun. Kemudian peternakan juga 1 kali 1 tahun. Itu syarat yang kedua, cukup nisab. Syarat yang ketiga adalah milik penuh. Ya, milik penuh. Kita punya uang 80 juta dimiliki 1 tahun, tapi angka yang retak 20 juta, maka ini yang 80 juta ada utang kita yang cukup, yang jatuh tempo mau dibayar, maka yang 80 juta ini bukan kita punya, ada 20 juta utang, maka tidak wajib keluar zakatnya. 80 juta kita miliki, tidak cukup 1 tahun, maka tidak wajib keluar zakatnya. Jadi uang emas karena disamakan antara emas dan perak, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Ya duit tak rupiah atau uang apa saja, real atau uang dolar yang cukup nisabnya cukup haulnya dan menjadi milik penuh. Kemudian masyarakat muslimin, konsekuensi selanjutnya adalah boleh menjadikan uang kartal sebagai modal pada akad jual beli dan sebagai modal dalam berserikat. Boleh dilakukan uang kartal sebagai akad jual beli dalam akad berserikat.
Atau artinya masyarakat muslimin boleh dijadikan sebagai satu modal bersama untuk membentuk perserikatan atau membentuk usaha bersama. Dengan demikian, kalau diperhatikan masyarakat muslimin, keputusan muktamar ketiga para ulama Islam sedunia menyebutkan bahwa Majelis Lembaga Fikih Islam menetapkan bahwa uang yang beredar, uang kartal yang mempunyai kriteria, mempunyai harga atau mempunyai nilai, hukumnya sama dengan hukum-hukum yang telah dijelaskan syariat tentang emas dan perak. Begitu pula riba dapat terjadi pada uang kartal. Uang kartal tersebut zakat dan dapat dijadikan modal dalam akad serta seluruh hukum-hukum yang boleh ditentukan. Jadi semua hukum yang terkait dengan emas dan perak nakena nama natoi hukum-hukum agama muamalah yang terkait dengan uang kartal. Sepada-pada nakena mana hukumnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka satu lembar uang 100.000 rupiah harus ditukar dengan nominal uang rupiah pecahan yang sama dengan 10 lembar uang 10.000 rupiah dan harus tunai. Bila tidak tunai maka terjadi riba nasi'ah. Jadi harus tunai. Kalau tidak tunai terjadi riba nasi'ah. Kalau lebih terjadi riba fadl. Ya, jadi umpamanya riba nasi'ah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya renangi yang menukar uang nasabah melo emas sesung ya natukar duitna uang 100.000 ternyata yang ditempati menukar hanya punya 80.000, maka ini tidak boleh karena namanya tukar. Supaya aman rubah akadnya pinjam pinrengi kak jolo arwai pulau nasebu. Ya, pinrengi ka arwah pun nasabu mati biwajaku tapi utaruh duitku 100.000 sebagai jaminan. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hasil keputusan muktamar tersebut maka $100 Amerika boleh ditukar dengan misalnya 12.000 rupiah 12 juta dengan syarat harus tunai. Ya, karena persyaratan itu maka boleh menukar uang real dengan uang Indonesia dengan syarat tunai. Jadi kepada nilainya pada uang Indonesia harus tunai dan sama nilainya. Kalau beda uang Amerika atau uang Arab sibah uang Indonesia bisa tidak sama nilainya tapi harus tunai. Nah rekodena tunai itu yang riba fadl. Begitu juga jual beli emas. Tidak boleh membeli emas dengan cara kredit karena antara emas dan uang kartal ilatnya sama, yaitu mempunyai nilai thamaniyah, namanya nilai atau harga, hanya jenisnya yang berbeda. Maka disyaratkan antara barang emas dan uang harus diserah terimakan tunai dan di majelis yang akan berlangsung. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini bank ramai menawarkan cicilan emas. Ya, cicilan emas ini adalah hal yang riba. Tidak boleh kita lakukan. Bahkan tawaran-tawaran yang sangat menarik, bahkan yang ada mungkin yang kita menganggap bahwa itu bank yang kita tempat dianggap panutan, tapi ternyata tukar menukar emas itu melakukan dengan cicilan dibayar dulu 5 gram, bulan depan 5 gram sampai 10 bulan dibayar terus. Ini sudah yang pertama. Dua nak kena riba nasi'ah, si bawa riba fadl. Dua riba kena masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk riba ba'i, membeli emas dengan cara memberikan uang muka atau DP. Ya. Kemudian melunasi sisa dan waktu yang ditentukan dari emas tersebut. Nah, ini yang terjadi di bank. Dibayar DP-nya. Untuk lebih jelasnya masyarakat muslimin, umpamanya ini kan ada sekarang emas antam. Seseorang atau anggaplah A membeli cincin mas kawin 10 gram seharga 5 juta rupiah dengan asumsi
harga emas pada saat itu 500.000 per gram. Akan tetapi ingin diukirkan huruf awal namanya pada cincin. Jadi melo ina oke asenna nasabah calon asenna atau mau menulis namanya istrinya di situ nataroi huruf asenna bainina koron huruf pertama bainina. Penjual meminta tanggung waktu 1 hari untuk mengerjakannya dan ia meminta DP. Maka dia ulek jamai dia boleh papures coy. Jadi banyak pimualai tapi wajah ke jadinya. Maka ini tidak boleh masyarakat muslimin karena tidak tunai. Tidak tunai. Jual beli di atas termasuk riba bai karena emas ditukar dengan uang kartal dengan cara tidak tunai. Padahal ilat kedua barang tersebut sama-sama bernilai. Maka solusinya adalah untuk kasus ini membeli tunai cincin yang diinginkannya dan menerima cincin tersebut. Ya jadi natarimai. Dia beli dulu nawajai serahkan iduitna nale cicinna. Kemudian masyarakat muslimin kemudian ia menyerahkan lagi cincin tatoluka tataroi huruf A ya jadi tukar menukar sudah jadi sudah sah. Sekarang si A ini meminta untuk yokirangi asenna ko cicinge. Ini boleh jadi tania nih DP harus sudah jadi sudah jual beli. Kasus hampir serupa dengan beberapa masalah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beli emas di bank 50 gram 50 gram dicicil per bulan, maka ini adalah riba. Tidak dibolehkan karena serah terima barang tidak tunai. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hal-hal yang di sekitar kita yang kemungkinannya menjadikan terjadi yang namanya riba. Sekarang ini ada namanya jual beli online. Apakah emas boleh jual beli online? Emas, perak dan 6 jenis barang tadi tidak boleh dijual belikan online karena tidak tunai. Tidak tunai, tidak akad, tidak satu majelis. Tidak boleh masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus tunai. Jadi tidak boleh ada jual beli emas online. Ya kira-kira yang kita bahas pada subuh hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan bahas tentang riba bai yang dibolehkan. Adakah kemungkinannya? Ya itu mungkin. Mari kita membaca kafarat majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.